Dan marilah kita bersama-sama untuk membuka dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan SOB dari universitas, maka untuk ujian sidang tahap 1 ini dipimpin sepenuhnya oleh promotor. Untuk itu kepada Profesor Dr. Ahmad Hufad, MED, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep selaku Ketua Departemen. Terima kasih Bu Ip. Mari kita awali pemaparan disertasi atas nama Wasmin dengan judul yang tadi sudah disebutkan, dan kepada penguji dalam Pak Nunu, Prof. Tupawana penguji luar yang berkenan hadir pada ujian daring hari ini, kepada para anggota pembimbing. Saya pun atas nama Ketua Promotor mengaturkan terima kasih. Nah, diawali oleh pemaparan dari Pak Wasmin Al-Irsyad. Paling lama 15 menit, hal-hal yang esensial sampaikan. Setelah itu dibuka dialog, tanya jawab, menyanggah, dan seterusnya. Sebagaimana biasa standar ujian, akan diawali dari penguji luar dulu, Prof. Tupawana, berlanjut ke Pak Nunu, berlanjut ke Pak Om, berlanjut ke Pak Aceh, dan terakhir saya. Nah, untuk menghemat waktu, karena sudah melebihi waktu dari jam 9, silakan Pak Wasmin memaparkan ya, Prof. dalam kurun waktu paling lambat 15 menit. Siap, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Prof. Hufad sebagai promotor, Prof. Aceh sebagai promotor, dan Prof. Oong sebagai anggota. Yang saya hormati Prof. Tupawana yang sudah menyempatkan bisa mereview disertasi saya. Juga Dr. Nunu Herianto, terima kasih sudah bersedia untuk mereview, mengevaluasi disertasi saya. Juga kepada Prodi, Kaprodi, Bapak Asep, kepada Bu Iit dan Teh Ade. Pertama saya akan sampaikan latar belakang saya meneliti model hypnoparenting ini, efektivitas model hypnoparenting ini dalam konteks era digital. Ini sebetulnya penelitian ini sebelum masa pandemi. Dan ketika masa pandemi, di mana anak harus belajar lewat gadget, ini justru semakin relevan penelitian ini. Menurut saya semakin relevan. Karena sebelum pandemi saja, di mana anak tidak terlalu punya legalitas untuk memegang gadget, sekarang mereka punya legalitas memegang gadget, di mana alasan belajar saja sudah terjadi banyak permasalahan penyalahgunaan gadget di antara mereka. Karena memang di era digital ini tidak bisa terlepas dari adopsi teknologi di kalangan anak-anak. Yang ini menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dan sebelumnya di judul tidak ada kata anak bermasalah, tapi dalam sidang bersama, bimbingan bersama, ini memang fokus saya banyak bukan banyak lagi, jadi difokuskan ke orang tua yang punya masalah dengan anaknya, sehingga ditambahkan anak bermasalah di sini. Bermasalah di sini bukan masalah dalam konteks psikologis seperti ADHD atau seperti autism atau seperti bipolaritas seperti itu, tapi bermasalah dalam konteks perilaku. Jadi sebetulnya anak normal, kategorinya anak normal, tapi normal dengan perilaku yang bermasalah. Jadi bukan anak bermasalah dalam konteks ada gangguan psikologis. Meskipun dari wawancara kami, jika ini tidak ditangani secara lebih dini, masalah anak ini juga bisa ke arah gangguan psikologis.
seperti kecanduan game, awalnya kecanduan biasa, tapi kalau sudah kecanduannya level berat, ini bahkan WHO, UNESCO sudah menetapkan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Jadi, tapi ini masih kategori yang saya sebut anak normal bermasalah. Itu kemudian permasalahan yang ada meliputi perkembangan teknologi yang sangat pesat yang dibahas dalam 6 Digits Exponential Framework. Ini kedepannya interaksi anak dengan gadget bukan semakin menurun, tapi justru sudah semakin memasuki dunia netizen atau anak-anak kita ke depan, dan generasi Z dan Alpha justru akan menjadi warga net, di mana dunia maya sudah menjadi dunia asli mereka, sementara kita masih mencoba bermigrasi ke arah sana. Anak-anak justru sudah seolah-olah sudah menetap sebagai warga net di sana. Nah, inilah kesenjangan ini antara pengetahuan orang tua, cara memperlakukan orang tua ke anak ini, kemudian menimbulkan masalah-masalah, sementara belum ada model parenting yang baku, model parenting yang tepat untuk menghadapi tantangan seperti ini. Kalau teknologi bisa berdampak pada hal positif, teknologi juga bisa berdampak pada hal negatif seperti bullying, sexting, sikap acuh, dan lain-lain. Nah, ketika permasalahan terjadi pada anak, sementara keluarga merupakan wadah yang efektif dalam membentuk kebiasaan baik untuk anggotanya yang menjadi bagian dari masyarakat, keluarga juga menjadi lingkungan pertama pembentukan karakter. Maka jika ada anak yang berperilaku buruk atau bermasalah, maka kita tidak mencari obatnya keluar, tidak mencari penyelesaian dari luar, maka kita akan mencari penyelesaian dari dalam lagi. Nah, penyelesaian dari dalam ini bagaimana? Jika perilaku anak dipengaruhi oleh juga perilaku orang tua, maka kita melihat di sini perilaku anak sebagai variabel terikat, perilaku orang tua sebagai variabel bebas, maka yang kita otak-atik adalah variabel bebasnya, yaitu orang tuanya. Perilaku orang tuanya yang kita kita uji atau kita jadikan eksperimennya, bukan anaknya. Ini kira-kira yang menjadi latar belakang penelitian ini. Ya. Nah, instrumen kami kembangkan berdasarkan parenting style yang ada menurut berbagai ahli di sini. Jadi dari 4 pola parenting ini, yang ideal adalah pola parenting autoritatif. Dan asumsinya jika pola parenting autoritatif tidak diterapkan, terlalu demokratis, terlalu membebaskan juga akan berdampak, atau terlalu permisif juga akan berdampak, atau terlalu involved, cuek juga akan berdampak, ya. Sorry, sebentar, Pak. Ya. Sehingga nanti instrumen yang kami kembangkan ini melihat perbedaan pola asuh sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Apakah ada perbedaan atau tidak? Itu kemudian apa itu model hypnoparenting? Model hypnoparenting adalah model yang dikembangkan oleh Bu Lilis di sebagai sekolah di Yayasan Anak Langit yang mengcover area-area orang tua di sekitar Bandung, dan kami penelitiannya fokus di orang tua di wilayah Bandung yang mengadopsi, kalau dalam pendidikan ini, ke dalam 3 domain sekaligus. Ada domain afeksinya, domain kognisinya, dan domain perilakunya. Sehingga saya melihat model hypnoparenting ini cukup komprehensif dalam menjadi alat bagi orang tua atau sebagai trainer untuk mendidik, untuk mengubah perilaku orang tua agar pola asuhnya lebih efektif. Apa itu model hypnoparenting? Nanti saya jelaskan di hasil, karena penelitian kami salah satunya meneliti apa sih model hypnoparenting itu. Kemudian identifikasi masalahnya ada 5. Yang pertama, orang tua menjadi orang tua tidak mudah, tetapi tidak ada sekolahnya, sehingga banyak orang tua yang mendidik anak sebagaimana dulu dia dididik.
Kemudian yang kedua, pelatihan hipnoparenting sebagai bagian dari pendidikan masyarakat mulai dirasakan penting oleh pemerintah masyarakat, tetapi belum dijumpai model pelatihan parenting yang efektif, baik yang diselenggarakan lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Dan yang ketiga, banyak ditemukan orang tua yang tidak menerapkan pola autoritatif, bukan dikarenakan ketidaktahuan kognitif, tetapi karena faktor hambatan emosi, dalam hal ini afektif, yang sehingga ini berpengaruh pada cara mendidik anak. Di situ ada guilty feeling, ada perasaan hutang waktu, hal-hal seperti ini yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kognitif seminar dan pelatihan begitu. Yang keempat, hambatan emosi orang tua, ada belief system di kalangan orang tua yang harus dibongkar gitu. Dan yang kelima, hipnosis adalah teknik menyentuh pikiran bawah sadar, membangun kesadaran baru, sehingga perilakunya berubah. Ini identifikasi masalahnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan penelitian ada 3 yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu bagaimana perilaku apa yang terjadi di orang tua dalam mengasuh anak. Apa permasalahan yang dialami orang tua dalam mengasuh anak. Yang kedua, bagaimana masalah perilaku anak itu bisa diselesaikan dengan mengubah perilaku orang tua melalui model treatment model hipnoparenting. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas model hipnoparenting tersebut. Itu kemudian tujuannya berarti untuk mengetahui permasalahan yang dialami orang tua dalam mengasuh anak. Yang kedua, untuk mengubah perilaku orang tua melalui treatment hipnoparenting. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitasnya. Saya percepat, ini konsep-konsep dalam tinjauan pustaka, mulai dari konsep pendidikan secara umum, kemudian lebih turun lagi ke arah bagaimana andragogi dalam model hipnoparenting ini, kemudian konsep hipnoparentingnya itu sendiri, konsep orang tua, dan lebih pada konsep lebih spesifik lagi ke konsep pola asuh. Ini penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian bagaimana kerangka pikir dalam penelitian ini? Yang pertama, dimulai dari kesenjangan pola asuh yang tadi, ada yang tidak autoritatif, ada yang involved, kemudian ada belief system dalam diri orang tua yang menyebabkan pola asuh tidak efektif. Kedua poin ini menjadikan pola asuh bisa ada 2 kemungkinan, yang ke atas itu tidak efektif atau malah mengakibatkan perilaku buruk anak, yang bawah efektif. Yang tidak efektif itu ditangani dengan pelatihan-pelatihan sebagaimana pelatihan biasa atau seminar biasa, itu hasilnya di berbagai kemungkinan di atas, tapi kalau dengan model hipnoparenting, ini kerangkanya akan menjadi sebuah pola asuh yang efektif, yaitu authoritative parenting. Begitu dari sisi kerangkanya. Hipotesis dalam penelitian ini, yang hipotesis nolnya, model hipnoparenting tidak efektif dalam mengubah perilaku orang tua, dan hipotesis satunya, model hipnoparenting efektif dalam mengubah perilaku orang tua. Ya, dari sisi metodologi, setelah berdiskusi cukup lama, dan memang dalam metodologi dan merancang instrumen, ini dalam bimbingan yang paling lama ini barangkali Dr. Dono dan Prof. Tufpawana. Jadi berganti model, ini sudah model ketiga berganti, dan memang yang paling cocok adalah modelnya model kuasi eksperimen dari penelitian saya, dari hasil bimbingan. Di mana dalam kuasi eksperimen tetap saya memakai dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, hanya bedanya dengan true eksperimen kami tidak menerapkan random dalam pengambilan sampling. Itu ada 200 sampel yang kami ambil dari 400 populasi. 200 ini diambil berdasarkan pada orang tua yang mengalami masalah. Karena dari 400 yang ada, data yang terkumpul, tidak semuanya mengalami masalah. Dari 400 itu kami ambil 200 saja. Sebetulnya lebih dari 200. Kami ambil 200, sudah dirasa cukup untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dari 200 ini saya belah menjadi 100 yang diteliti, 100 yang jadi kelompok kontrol dengan rumus seperti yang tertera di layar.
Jadi pertama mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai ke tahap akhir pengumpulan data, dan saat tahap pelaksanaan pas saat tahap persiapan kami mengambil instrumen dari kisi-kisi pola asuh orang tua, dan dari kisi-kisi ini terbentuklah alat instrumen, jumlahnya cukup banyak, itemnya sampai 115. Itu dirasa sudah item yang paling moderat, karena kebanyakan nanti khawatirnya responden mengisinya asal kalau terlalu banyak, tapi kalau terlalu sedikit juga dianggap nanti malah tidak mencakup, hasilnya tidak mencakup yang kita inginkan. Sudah melalui berbagai proses, mulai uji normalitas, uji reliabilitas, validitas, sampai juga homogenitas. Karena kami melibatkan berbagai kelompok, jadi perlu uji homogenitas. Bahkan juga kami meminta expert judgment untuk hal ini. Kami ada expert judgment kami, yaitu Dr. Budi Susetio dan Dr. Jarnawi sebagai expert judgment kami. Begitu dari sisi instrumen, kemudian langsung ke hasil. Dari hasil kami mendapatkan variasi dari 115 item tadi. Kami bukan hanya kuesioner saja. Kuesioner nanti akan dipakai untuk menjaring efektivitas, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang untuk melihat variabel-variabel lain yang kemungkinan terlibat sebagai bagian dari hasil. Karena nanti kami akan ada juga uji kovarian. Dari sini, dari hasil ini, usia paling dominannya di usia keluarga muda, 36 sampai 40, meskipun juga di 41 sampai 45 cukup besar. Di 46 sampai 50 maksud saya. Dari pendidikan yang terbesar adalah di S1, jadi ini memang keluarga di perkotaan. Kemudian pekerjaan paling besar di karyawan swasta. Dari jumlah anak, yang paling besar di jumlah anak 3 anak. Yang kemudian urutan yang kedua di jumlah anak 2. Kemudian wilayah dibesarkan anak lebih banyak di perkotaan, bukan di pegunungan atau di pesisir. Itu kemudian kondisi ini tabel ini menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian, di mana apa permasalahan yang dialami orang tua. Ternyata dari 19 permasalahan ini ada 10 rank tertinggi dari permasalahan anak yang dialami orang tua. Tertinggi adalah di P7, yaitu ketergantungan kepada gadget. Itu di peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua P9 adalah anak melawan, tidak kooperatif atau tidak sopan ke orang tua. Kemudian yang ketiga, sulit bangun pagi. Biasanya juga disebabkan oleh tidur malam. Nah, tapi sulit tidur malam, terlalu malam ini tidak diisi orang tua, mungkin karena orang tua tidak tahu tidurnya jam berapa. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada game. Yang kelima, fobia sosial atau sulit bergaul. Padahal di antara mereka, kalau di sosmed itu cerewet banget, tapi ketika tatap muka bergaul jadi mengalami kesulitan. Yang keenam, malas belajar. Yang ketujuh, kalau marah merusak barang. Kemudian yang ke-8, susah makan. 9, sedang atau pernah mogok sekolah. Dan yang 10, anak saya pernah mengalami trauma psikologis. Ini 10 rank tertinggi kondisi objektif orang tua di era digital terhadap permasalahan yang dialami oleh anak-anaknya. Kemudian dari data awal juga diperoleh bahwa orang tua di Kota Bandung sebelum diberi perlakuan cenderung pola asuh uninvolved. Ya, uninvolved. Kemudian setelah penelitian, setelah perlakuan cenderung autoritatif dengan angka-angka yang akan diuji dengan menggunakan T. Apakah ini perubahan ini apakah signifikan atau tidak? Kemudian diuji, mohon maaf sebelum saya bahas itu, saat di lapangan juga
kami menyelidiki bagaimana treatment ke orang tua tersebut dengan menggunakan hypnoparenting. Ternyata kami menemukan treatmentnya berorientasi pada konsumen atau orang tua. Jadi bukan berorientasi pada peneliti atau pada trainer atau psikolognya. Di mana biasanya kalau trainer hanya jago di andragogi, penelitiannya hanya andragogi saja, apakah efektif atau tidak. Tapi model hypnoparenting ini berorientasi menyelesaikan masalah orang tua. Orang tua masalahnya apa? Ketika masalahnya berhubungan dengan kesulitan belajar, masalah nggak malas belajar, orang tua diberi training, diberi seminar secara kognitif. Di sana itu di tahapan conscious process atau pikiran sadar di sini. Kalau dia mengerti, orang tua mengerti, maka terjadilah implementasi. Kemudian dievaluasi terjadi implementasi atau tidak. Kalau tidak bisa diulang lagi atau menuju ke arah privat class, di mana di situ ada coaching, ada konseling di sana. Tapi yang dibidiknya masih tentang pemahaman. Apakah mereka tidak paham atau tidak sih model autoritatif itu? Kok tidak terlaksana? Kalau sudah paham dari hasil wawancara maupun hasil assessment, kok tidak terlaksana? Nah, itu patut dicurigai, kata pemilik model ini, ada problem-problem di bawah sadar. Kalau dalam dunia pendidikan, problem di bawah sadar ini sebutnya problem afektif. Jadi ada masalah-masalah emosi di orang tua. Nah, ini penanganannya langsung menuju ke arah terapi atau konseling lebih pribadi. Intinya, ketika orang tua dengan permasalahan, dalam model hypnoparenting ini tidak hanya seminar saja, tidak hanya training saja, tapi kalau udah training belum mengerti, terus di coaching, kalau enggak langsung di terapi. Dan memang biasanya tahap akhir itu di hipnoterapi itu dengan model hipnosis. Ada apa? Biasanya ditemukan trauma-trauma orang tua pun di masa lalu. Yang sering ditemukan memang perasaan bersalah orang tua, dulu meninggalkan anak, sibuk kerja, tiba-tiba ditemuinya setelah kondisi mapan, anaknya udah gede gitu, sehingga dia merasa hutang waktu. Hutang waktu itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap autoritatif. Gitu. Nah, hal seperti ini memang nggak bisa dengan nasihat di pikiran sadar, tapi dengan pikiran bawah sadar. Model inilah yang saya melihat ada kebaruan di sini. Ada kebaruan dalam model ini, sehingga saya merasa ini layak untuk diangkat dalam penelitian saya. Kemudian itu yang dilakukannya dengan berbagai seminar, pelatihan, terapi, sampai mereka dievaluasi, hasilnya terjadi perubahan perilaku, dan sehingga menangani anak dengan cara baru, dengan cara autoritatif. Ini di lapangannya seperti ini, model hipnoterapinya ketika sudah mulai masuk ke arah ranah afeksi. Kalau di ranah seminar, training masih model andragogi, tapi kalau sudah mulai ke arah afeksi, modelnya sudah tidak andragogi lagi. Jadi memang ini mixed method. Dan saya cukup berbesar hati di sini karena didukung oleh para promotor, di mana saya tidak boleh cupet hanya, karena dunia PLS ini kan begitu luas, jadi saya diberi keleluasan untuk merambah ke berbagai keilmuan. Dan di luar sekolah kan memang kenyataannya di lapangan keilmuan itu tidak hanya andragogi saja, jadi semua mixed method. Itu, dan finally sebagai hasilnya, apakah model ini efektif? Dari uji T untuk melihat perbedaan ini, saya melihat angka gennya, di gen skornya, ternyata memang di bawah 0,05, yaitu yang dilingkari di 0,000. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Di sini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku orang tua dalam mengasuh anak pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan untuk melihat lebih presisi lagi dampak penelitian ini, saya tidak hanya menggunakan T-score untuk melihat signifikansinya, tapi saya juga melihat kovariannya. Analisa secara kovarian dengan melihat tiga variabel di antara banyak variabel tadi, karena
dalam bimbingan sebelumnya variabel-variabel seperti variabel pendidikan, variabel agama, variabel umur orang tua dirasa tidak terlalu, sudah cukup similar, sudah cukup sama. Dari variabel kita meneliti kovariannya dari usia orang tua, sorry tadi disebut usia, maksudnya dari variabel apa tadi, ada variabel sebentar, saya lihat variabelnya dulu. Oke, atau saya lanjutkan dulu. Ada 3 variabel dalam analisis kovarian ini untuk menunjukkan apakah berpengaruh atau tidak terhadap eksperimen. Ternyata dari 3 ini, dari usia 0,143, dari pekerjaan 0,671, dan dari jumlah anak 0,02. Jadi ketika 0,02 artinya dari 3 ini yang di bawah 0,05 adalah variabel jumlah anak. Sehingga ditemukan berdasarkan analisa kovarian, usia dan pekerjaan dan jumlah anak, ternyata dari 3 ini jumlah anak yang lebih sedikit akan mendukung pada perubahan perilaku orang tua dalam mengasuh anak menjadi lebih baik. Jadi ini sebagai hasil dari penelitian ini, dan kesimpulannya penggunaan model hypnoparenting dapat mengubah perilaku orang tua secara signifikan dalam mengasuh anak. Terdapat variabel-variabel mendukung perubahan perilaku orang tua dalam mengasuh anak, yaitu jumlah anak yang lebih sedikit, membantu pada efektivitas. Dan kemudian kami mengkonstruksi sebuah dalil di mana perilaku buruk anak atau kenakalan anak pada umumnya menjadi masalah orang tua, ditentukan oleh komitmen dan konsistensi dari orang tua itu sendiri dalam mengasuh. Kemudian yang kedua, keberhasilan treatment model hypnoparenting apabila orang tua bekerja sama dan punya motivasi tinggi untuk mengaplikasikan model hipnoterapi atau hypnoparenting terlebih dahulu pada dirinya sebelum fokus pada anaknya. Pendekatan andragogi dapat membantu proses komunikasi lembaga pendidikan orang tua dalam menggali kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan orang tua terhadap perubahan perilaku pengasuhan anak. Dan efektivitas model hypnoparenting dalam penyelenggaraan dipengaruhi oleh pendekatan treatment yang dilakukan, pendekatan andragogi, pendekatan komunikasi, bahkan juga pendekatan konseling dan terapi. Implikasi secara teoretik terbukti bahwa penggunaan model hypnoparenting dapat merubah perilaku orang tua dalam mengasuh anak. Model hypnoparenting dapat membantu orang tua mengendalikan pikirannya secara sadar dan alam bawah sadarnya untuk memberikan perilaku yang sesuai dalam mengasuh anaknya. Dan rekomendasinya bagi pengembangan ilmu pendidikan masyarakat, penggunaan model hypnoparenting ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja konseptual dalam penanganan masalah yang dihadapi para orang tua sebagai anggota masyarakat. Penelitian lebih lanjut adalah diarahkan untuk pada kelompok orang tua tunggal yang tidak mempunyai partisipasi lebih terhadap kepekaan dalam mengasuh anak. Jadi orang tua tunggal di sini memang single parent belum jadi fokus penelitian kami. Demikian, Prof. Mohon maaf, ini lebih dari 15 menit. Saya untuk presentasi, saya kembalikan ke Prof. Fufat untuk melanjutkannya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah dengar paparan dari Pak Wasmin. Sebelum Pak Prof. Tukawana memberikan kritik, sanggahan, saran, bantahan, saya ingin mencoba itu di kesimpulan kok udah aneh ya, kok ada tiba-tiba dalil. Dalil kan di akhir biasanya ya, Pak Wasmin ya. Dalil Prof ya? Nanti dalil itu nanti setelah simpulan. Ujuk-ujuk ada dalil di situ, dalil itu di akhir nanti. Saya ilangin lagi, Prof. Ini sudah agak sabar. Nanti berupa dalil. Dalil itu kan harus apa? Ganjil gitu. 5, 7, 9, 13 dan seterusnya. Nanti bicara dalil lain hal lagi ya. Ada simpulan, publikasi itu ada. Ya. Nah, masa ada dalil di situ? Dalil kan nanti hasil akhir kan. Itu yang agak aneh juga.
Rasanya belum kita konsultasikan Pak Aceh Pawang ya tentang dalil itu ya. Belum. Itu sebenarnya saran dari saya itu. Tapi Ya, memang belum. bukan tempatnya bukan di sana. Siap, Iya. Prof. Bukan di situ tempatnya gitu. Iya, betul. Tapi memang bagus ada dalil kan. Iya. Hasilnya itu dalil, tapi bukan di tempatnya. Gitu. Siap, Prof. Iya. Nah, oleh karena itu untuk yang pertama kami undang Prof. Dr. Tupahwana Senjaya untuk memberikan kritik, bantahan, saran atau apapun untuk meningkatkan kualitas disertasi Pak Wasmin Ar-Rasyid. Silakan Pak, dengan bebas kami berikan waktu kepada Bapak. Dipersilakan Pak. Mohon Pak Wasmin diperhatikannya, dicatat ini. Siap, Prof. Baik, terima kasih Prof. Fuad. Mohon maaf, ini ada suara ini ya. Ada suara pidato itu. Putus-putus, Bro. Putus-putus suaranya. Iya. Teh Ade minta di mute aja teh yang itu teh. Iya dari Prof. Fuad Bun. Oh iya. Atas. Oke. Baik, terima kasih. Putus-putus suaranya bagaimana? Di saya jelas, Prof. Jelas Udah ya? cukup, udah jelas, Oke, Bro. baik, terima kasih. Selamat ya, Pak Wasmin. Mohon. Alhamdulillah. Ya biasanya kalau penguji luar itu artinya ya tahu-tahu sudah jadi gitu ya. Jadi selamatlah. Terbayang bagaimana proses sebelumnya begitu ya. Tapi walaupun demikian memang ada beberapa hal yang mudah-mudahan merupakan masukan ya bagi disertasi Pak Wasmin ini. Pertama, abstrak dan abstraknya belum ada ya Pak Wasmin ya. Abstrak dan abstraknya belum ada ya. Ya, belum, Prof. Belum dibuat, Prof. Belum ya. Ya, belum. Oh, iya. Ya, saya kira mestinya udah ada ya. Sebab dengan abstrak itu ya paling tidak kita dengan membaca abstrak itu paling tidak sudah tahu gambaran secara menyeluruh dari isi disertasi itu ya. Siap, Prof. Yang kedua, saya melihat susah ya membedakan antara pendahuluan dan tinjauan pustaka gitu ya, karena pendahuluannya cukup panjang gitu ya, cukup panjang dan memang di sana merupakan tinjauan pustaka juga gitu. Ya silakanlah nanti bagaimana dari sisi proporsi ya, agar supaya tidak terlalu ini gitu. Nah, mengenai populasi 400 itu Bapak dapatkan dari mana ya? Langsung aja kita ikut dalam bentuk diskusi aja lah supaya ini. Dapat 400 itu dari mana, Pak? Ya, jadi untuk 400 ini yang jadi fokus kami saja, tapi sebetulnya ribuan, Prof. Karena ini Bu Lilis Komareni sebagai pelaku model ini, beliau adalah pembicara talkshow pagi di MKFM yang sering mengadakan seminar-seminar. Jadi setiap beliau sampaikan, langsung orang tua itu pada SMS, misalnya mau ada seminar, langsung SMS, itu jumlahnya ribuan. Ya. Tapi di antara mereka itu ada yang masih mahasiswa, ada yang juga dosen, yang tidak semuanya orang tua. Nah, kami pilih yang orang tua dengan ya saya kira perlu dijelaskan ya dalam metode penelitian. Siap, Prof. Jadi diambil angkatan 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak terlihat di metode penelitian ya. Tahu-tahu ada di pembahasan, di hasil gitu ya. Jadi saya kira ya perlu ini ya kronologisnya. Siap, Prof. Jadi populasinya adalah mungkin yang memang ada wawancara atau apa ya dari program itu. Jadi kita nggak lihat di metode penelitian itu tidak ada, seolah-olah umum saja gitu ya. Padahal ini akan spesifik dari program itu. Ya tidak apa-apa. Siap, Prof. Yang penting kan jelas gitu kan.
Nah, mohon saya kira demikian ya. Lalu begini sebetulnya memang apa ya? Bapak ngambil 400, 200 dari 400 itu apa? Gimana caranya? Ambil 200 dari 400 gimana? Iya, Kan itunya jadi berapa? 196 ya. Dengan iya. proporsional. Jadi 200. Nah, ngambil 200 itu apakah memang purposive sampling atau gimana? Iya betul, Prof. Pakai purposive sampling. Yang bagaimana yang diambil yang purposifnya? Jadi yang orang tua mengalami masalah di riset awal, mereka ada keluhan, mereka mengalami masalah dengan anaknya. Nah, itulah langsung dijadikan sampling bagi kita. Meskipun ada juga yang lain mungkin mengalami tapi tidak terbuka, tidak menyampaikan, berarti tidak masuk ke sampling di kami gitu. Oh, gitu. Ya, betul, Prof. Jadi kalau begitu ya merupakan, jadi kalau misalnya itu adalah orang tua yang punya masalah, jadi itu yang 200 itu orang tua yang punya masalah gitu. Betul, orang tua yang punya masalah dengan anaknya. Ya. Artinya ya bisa juga dikatakan populasinya 200 orang gitu ya. Oh gitu ya. Iya, karena yang 200 lagi kan tidak itu ya. Ya silakan aja, tapi intinya adalah apa namanya? Ya mungkin ya bukan purposif lah kalau menurut saya. Jadi dianggap yang ada masalah aja. Jadi kita sebab begini, kalau dibilang bahwa itu purposif, padahal ini adalah kaidah-kaidah inferensial statistiknya jelas, pakai uji normalitas, validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira tidak perlu dimunculkan purposive sampling kalau menurut saya. Jadi ya bilang aja bahwa ternyata 200 orang yang punya masalah gitu kan. Di program itu ya. Ya di program itu. Betul. Di program itu 200 orang punya masalah, nah itu yang diteliti gitu kan. Iya. Itu yang diteliti gitu. Jadi aman lah gitu ya menurut saya. Kalau mohon izin tanya, Prof, berarti Ya, silakan. Berarti silakan. namanya apa kalau bukan profesif, kira-kira nama model Nah, pengambil? ini kan kalau misalnya dianggap bahwa yang punya masalah itu adalah 200, berarti itu populasi sebetulnya. Iya, Jadi populasi orang tua yang anaknya punya masalah gitu. Siap. Jadi diteliti ya populasinya aja orang tua yang punya masalah gitu. Berarti Ya. Iya. Berarti samplingnya 100% populasi gitu ya, Ya Pak? nggak apa-apa, populasi aja saya kira. Kan lebih itulah kalau menurut saya. Siap, Prof. Nah, baik, saya kira oke. Ini ya kalau saya baca daftar isi gitu ya, di daftar isi ini apa namanya? Ada kesan disertasi ini kurang detail ya. Kurang detail. Kurang detail itu maksudnya begini. Jadi misalnya gambaran umum ya. Sebetulnya bisa ada beberapa subbab, soal apa gitu dari gambaran. Oh iya. Misalnya lalu apa namanya responden, apanya gitulah. Jadi di subbab itu kelihatan. Dimasukkan lah sebagai subbab. Jadi orang baca, oh mengenai apanya saya bisa baca itu gitu. Jadi tidak terlalu umum gitu kan. Isinya ada gitu, hanya tinggal bagi subbabnya aja. Ya, Prof. Daftar isinya. Ya, sebab kesannya itu simpel gitu kan. Cuma gambaran umum, lalu apa namanya umum responden ya, lalu misalnya langsung itu ya hasil pembahasan. Di hasilnya itu sebetulnya apa? Dari hasilnya itu apanya gitu kan. Siap, jadi orang bisa melihat gitulah. Tidak hasil apa ya terlalu umum gitu kan. Ada sih di dalam, tapi bikin aja subbab supaya siap, Prof. Kesan bahwa disertasi ini apa detail, tidak terlalu umum gitulah. Itu aja. Siap, Prof. Lalu selanjutnya adalah ini dalam pembahasan tabel ya, terutama tabel lah.
angka-angkanya kan sudah ada di tabel ya. Ya, Prof. Tapi saya melihat bahasannya dari tabel itu, kalau dalam bahasa Sunda, Pak Pasmin bahasa orang Sunda. Nuju diajar, Prof. Oh, nuju diajar, tapi Diajar Sunda. kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya ngalelewe ya. Tahu ngalelewe? Paskur jadi pas. Ngalelewe itu maksudnya begini. Ada, Prof. Jadi angka-angka itu kan sudah ada di tabel. Mengapa dikemukakan lagi gitu di bahasannya? Tidak perlu sebetulnya. Yang perlu Tafsirannya aja. Ya, interpretasi dari data itu sebetulnya yang perlu disampaikan gitu kan. Ya, ada yang mencolok, mengapa mencolok seperti ini gitu kan. Iya, Ya, betul. ada hal-hal tertentu yang sebetulnya dijelaskan mengapanya atau penjelasan apa sebabnya gitu. Ya, jadi tidak perlu diulang-ulang kembali angka-angka itu. Iya, betul. Ya, sudah mengalelewe Pak. Iya. Lalu ini ya dalam gambar, Pak, dalam gambar ya apa namanya dalam bentuk blok-blok gitu ya. Apa itu istilahnya? Saya suka lupa lagi. Itu memang sebaiknya dalam bentuk persen. Itunya ya. Ya, Prof. Jadi bukan absolut. Ya. Kalau absolut orang tidak tahu apa namanya porsinya gitu ya. Proporsinya tidak tahu. Tapi kalau dalam persen, oh sekian persen tuh sepintas orang langsung ini gitu ya. Tapi kalau angka-angka, berapa sih? 20 itu dari berapa? Dari gitu berapa? Kan? Ya 30 dari berapa gitu kan. Ya. Jadi langsung persen aja. Supaya comparable ya. Nah, comparable gitulah. Jadi mudah orang baca itu. Lalu itu juga dalam itu tuh yang jadi angka-angka itu jangan dihitungkan ya, jangan dari setiap blok angkanya di atas blok persen. Jadi sudah aja di absis ordinatnya ya, di sumbu data sebuah vertikal, nah itu pakai persen. Gitu. Jadi si gambar-gambar itu nggak usah pakai persentase lagi. Orang sudah melihat kalau ini kira-kira 30, ini 20 kan ada itunya dari abses. Dari ordinatnya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya tidak terlalu inilah orang melihatnya lebih indah gitu ya. Oke, saya kira daftar riwayat hidupnya belum ya? Belum, Prof. Iya. Ya. Nah ini saya kira apa itu yang di hasil itu ada yayasan apa itu? Langit-langit. Ya. Langit, Prof ya. Nah itu kan di sebelumnya belum ada itu bahasannya. Ya. Bahasanya di metode itu belum ada. Kok ujung-ujung ada ini ada langit gitu ya. Jadi ini apa? Nah, saya kira mungkin dalam metode penelitian itu dikemukakan. Ya. Nah, saya kira itu saja kalau masalah apa namanya isi dan temuan dan sebagainya kelihatannya Pak Wasmin sudah menguasai dan sudah bisa itu ya. Ini hanya untuk itu saja apa namanya ya untuk melengkapi disertasinya aja supaya itu ya. Itu saya kira ya saya kira mungkin itu saja. Cukup. Terima kasih Pak Ketua. Makasih silakan Prof. Bupati. Cekap, Prof. Entuh, cekap. Cekap segitu. Hatur nuhun, Prof. Entuh, terima kasih atas masukannya. Mohon dicatat Pak Wasmin ya. Mohon siap, Prof. Sudah. Mohon dicatat supaya nanti apa namanya pada tahap berikutnya kualitas disertasinya semakin menunjukkan kualitas yang bagus juga gitu ya. Ya, kami undang penguji dalam dari Dr. Nunu. Silahkan.
Pak Nunu silakan Pak Nunu. Halo. Pak Nunu Pak silakan. Nununya keluar, Pak. Pak Nunu keluar. Mohon. Kenapa? Kata Wisna Tigana sinyal panginten, Pak. Bagaimana ini? Aduh. Pak Nunu gimana Pak Nunu? Diundang lagi aja deh. Coba diundang lagi di invite deh. Gini lebet kamar nu sanes Ya, deh. ditelepon lagi. Wih lebet kamar nu sanes. Benar. Halo Pak Nunu. Pak Nunu, halo. Atau kita lewat dulu, Web? Ya, kelihatannya dilewat aja dulu, Prof. Di telepon juga susah barusan. Ya, Dulu aja. Ya, mangga, Prof. mangga kita lanjut ke Pak Ong dulu ya, Pak Aceh ya. Prof Ong, silahkan Prof Ong. Halo. Prof Ong masih ada? Halo. Prof, mute-nya belum dibuka. Siapa? Pak Ong? Nah, Sudah ya. Sudah Ya, ada. Pak Ong, mangga. Pak Ong, Sudah, mohon. silakan. Tanya, Pak. Sudah ada suaranya. Sudah, Sudah, silakan Pak. Pak Ong. Gambarnya juga sudah. Sudah. Silakan Pak Ong. Ya. Terima kasih pimpinan semuanya aja, termasuk promotor, kemudian Promopendus Pak Asmin, khususnya ini penguji Pak Tuhpawana. Ini moodnya mana? Kameranya mana? Itu Pak Nunu ke saya tuh. Pak Nunu ada? Mohon. Atau Pak lanjutkan Nunu aja? tes lebih. Lanjutkan aja tanggung. Nanti setelah saya Pak Nunu gitu ya? Ya, lanjut Prof. Ya. Ya. Betul, mangga, dilanjut aja, Prof. Lanjutkan aja ya. Tanggung udah assalamualaikum nih. Mohon mangga, Prof. Oh. Jadi Bilih lepas deui. Ada 3 pertanyaan yang ini bukan pertanyaan sebenarnya, klarifikasi yang akan disampaikan. Jadi ini tidak terlalu panjang karena saya selaku anggota penyidik. Klarifikasi yang pertama ini adalah kedudukan masalah yang diteliti, gitu, Pak Wasmin. Ya, Prof. Kedudukan masalah yang diteliti. Ini perilaku orang tua yang bermasalah itu dari kelompok orang tua yang mana mendidiknya itu? Apakah yang otoritatif, apakah yang otoriter, atau yang permisif ini? Untuk Ini yang kedudukan pertanyaan masalahnya pertama yang ya, mana Prof. ini? Ya. Ya, Untuk pertanyaan pertama ya, Prof. untuk Kan ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama permasalahan yang dialami orang tua. Yang kedua penerapan treatment model hypnoparenting. Yang ketiga Iya. efektivitas. ya ini jadi kelompok mana yang diteliti? Apakah yang otoritatif, yang otoriter, atau yang permisif? Ini dari kelompok mana yang dijadikan problem nanti diberi perlakuan itu? Ya, jadi keempat model pola asuh tadi itu ada di setiap sampel. Jadi sampel itu ketika sebelum penelitian kita kasih kuesioner, yang dari kuesioner itu didapatlah model pola parenting yang mereka punyai. Tentu semuanya Prof, yang 200 tadi itu, yang kontrol maupun yang eksperimen kita ambil. Jadi itu campur dari ketiga model gitu. Jadi dari ketiga pola. Keempat pola, Prof. Ada 4 pola ya, campur ya. Ya. Campur. Jadi nanti yang diteliti pergeseran pola justru, Prof. Iya. Pergeseran Soalnya pola. ini di dalam hasil ya. Pertanyaan yang kedua, jadi ini juga klarifikasi sama. Di sini di hasil ya agak bingung juga ini. Perlakuan pelatihan ini dilakukan dalam 3 tahap. Iya kan? Iya, Prof. 3 tahap ya. Awal, implementasi, dan privat. Iya kan? Iya, Prof. Ya. Nah,
dalam 3 tahap. Terus kalau privatisasi 5 pertemuan. Privatisasi 5 pertemuan ya. Ya, rata-rata di 5 pertemuan, Prof. Ada juga Iya, yang ada 5 pertemuan. Nah, sehingga pada tahap awal dan implementasi itu dengan talk show. Ya, ya, betul, Prof. Betul. melalui talk show. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa lihat bahwa yang peningkatan otoritatif itu bagaimana, karena di situ campur antara otoritatif, otoriter, permisif, di situ semua ada. Ya, meskipun tadi sudah disebutkan yang mengalami 10 problem ya. 10 problem. Nah, padahal kita inginnya hypnoparenting itu untuk meningkatkan otoritatif gitu ya. Betul, Prof. Permasalahannya itu. Tapi ketika kita masuk ke perlakuan sampel, nah menjadi yang punya 10 problem gitu. Nah, kecuali kalau yang 10 problem itu memang khusus dari orang-orang yang otoritatif. Nah, jadi agak susah kalau perlakuannya talk show itu. Saya pikir menemukan masalah dari talk show, kemudian yang 200 itu ditarik melalui pelatihan gitu. Melalui pelatihan. Jadi yang 200 itu dibagi 2, yaitu kontrol dan perlakuan, tetapi di semacam kelas gitu, bukan di talk show. Jadi seperti privat gitu, seperti privat. Nah ini agak susahnya ini, barangkali ini harus dikonsultasikan lagi bagaimana caranya supaya ini memperoleh hasil yang bagus, sehingga kalau seperti ini pretest dan post-testnya jadi tidak tergambarkan kepada yang 10 masalah itu. Dan 10 masalah itu dari kelompok yang mana? Dari 4 kelompok pola asuh itu. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ini penetapan metodologi ya. Ini bagaimana? Nah ini juga jadi susah. Sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang 1 dan 2 tadi. Jadi homogenitasnya bagaimana? Ini kan antara kontrol dengan yang perlakuan itu kan harus homogen. Iya tak? Iya, iya, Prof. Iya. Nah, sekarang penentuan homogennya bagaimana? Ya, jadi ketika penelitian dimulai di awal sebelum ada treatment, ada uji homogenitas di antara 2 kelompok tadi, Prof. Antara kelompok kontrol dengan ini orangnya, ini dalam kenyataannya homogenitasnya itu bagaimana? Ya, bukan dalam uji homogenitas, bukan. Kalau uji homogenitas itu kan dari angket, dari skala, angket skala dihitung. betul, Prof. Tapi ini orangnya. Kan kalau misalnya dalam lab itu, dalam uji laboratorium itu kan kelihatan. Misalnya laki-laki semua, perempuan semua, ini laki-laki jumlahnya sama antara 2 kelompok. Perempuan ini kan ini beda-beda. Ada yang satu berapa, 61, yang satu 39 gitu ya. Jadi ini menunjukkan homogen itu agak kurang kelihatannya. Nah ini makanya di dalam metodologi ini bagaimana ini bukan nguji angka-angka ini ya, tapi dalam kenyataan kelas yang dibuat perlakuan itu homogennya bagaimana, kemudian yang jadi kelompok kontrol homogennya bagaimana gitu ya. Ya, Prof. Jadi bukan hanya dalam pengujian angka-angka, tetapi dalam kenyataan gitu ya. Dalam kenyataan. Nah jadi itu ya. Barangkali Pak Wasmin bisa menangkap ya. Ya, Prof. Ya. Ya gitu ya. Nah ini menurut saya setelah dibaca-baca tidak tergambarkan gitu. Padahal kalau tergambarkan kelompok itu, yang diperlakuan maupun yang kontrol, homogenitasnya gitu, maka otomatis nanti dalam perhitungan angka-angkanya juga akan homogen gitu. Tapi kalau ini angka-angka homogen, tetapi ketika melihat sampelnya diperkirakan begitu ya, dilihat dari jumlahnya juga laki-laki perempuan beda-beda gitu antara kelompok kontrol dan
perlakuan. Ya. Oke, gitu aja barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Nantilah barangkali yang lain-lain kita bertemu pada saat konsultasi. Ya, Prof. Demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Wasmin, masih akan menambah merespon Pak Ong? Ya, Wasmin? Prof. Ini Masih ada? Pak Wasmin, silakan. sudah tercatat 3, Prof. Yang pertama, bagaimana hubungan antara 4 tipikal tadi dengan kelompok-kelompok tadi. Mungkin saya penjelasannya saja yang kurang, Prof, itu di uraiannya, sehingga masih membingungkan. Nanti saya bedah lagi, Prof. Kita, Pak Nunu belum masuk, Pak Nunu? Udah. Pak Nunu Udah ada. masuk? Sudah ada, Prof. Nah, sebelum Pak Aceh, saya undang Pak Nunu, silakan untuk memberikan sanggahan, bantahan, pertanyaan, kritik. Pak Nunu, silakan. Halo, Pak Nunu. Pak Nunu, halo. Prof, beritanya dimatiin dulu, Prof. Silakan Pak Nunu. Oh, ini masih mute. Halo. Ya, Halo. Silakan. Udah ada, Pak? Udah ada suaranya? Oh ya. Suara ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Bapak Ibu Bapak sekalian, saya mohon maaf barusan agak nge-lag jadi agak terganggu. Yang terhormat promotor Profesor Hufad, pemuji Pak Prof. Cukroana dan anggota komisi lainnya serta pimpinan jurusan dan kandidat Pak Wasmin, saya ucapkan selamat untuk mengikuti ujian tahap 1. Sebelum saya mulai mengkritisi atau memberikan beberapa masukan pada kandidat, saya mohon maaf jika nanti Pak Wana tadi saya tidak mengikuti, mungkin ada overlap dan sebagainya mungkin Pak. Yang pertama, saya melihat mungkin supaya lebih mudah Pak Wasmin, saya lihat per bab saja ya. Ya, Prof. Yang pertama saya agak mungkin capek membacanya karena saya tidak menemukan ringkasan atau abstraknya. Jadi nggak tahu nih apakah terlewat atau memang belum. Itu pertama. Yang kedua, di bab pertama itu latar belakang sampai 23 halaman. Jadi agak banyak yang overlap juga ya. Dan tumpang tindih di bab 1 di kajian pustaka. Berikutnya, pada identifikasi masalah, ada beberapa hal yang dimunculkan, tapi saya tidak mendapatkan penguatan, Pak. Saya harapkan di identifikasi masalah juga ditampilkan latar belakang empirik dan konsep. Itu hanya pointer-pointer saja. Sehingga permasalahannya jadi bingung. Yang ketiga, saya masuk pada rumusan masalah, Pak. Ya, ada 3 rumusan masalah yang nanti saya akan hubungkan dengan metodologi dan hasil pada bagian 4 dan kesimpulan. Ya. Kemudian di dalam manfaat memang itu secara general seperti itu gitu ya. Tapi apa sih secara metodologis Pak Wasmin ini menulis ini untuk apa sih secara teoritik. Sehingga memang punya keunikan, punya kekhasan di dalam meneliti ini. Saya melihat kerangka berpikir, Pak. Ya, kerangka berpikir. Ini kan seperti mengulang pada bagian-bagian terdahulunya. Saya tidak menemukan kerangka berpikir yang apa yang dibangun oleh Pak Wasmin. Bahwa ada 4 koridor, 4 kuadran yang digambarkan di dalam pola asuh keluarga.
ya. Dan yang dirujuk adalah yang authoritative itu, yang ideal gitu ya. Nah, kemudian di sana disebutkan dia hanya cerita saja, tapi bagaimana menjadi kerangka berpikir sehingga akan mengarah ke situ kalau memang fokus penelitiannya di situ. Dan melahirkan hipotesis. Nah, kemudian di bagian ketiga, saya melihat apakah penelitian ini, karena permasalahan 1, 2 ini dikumpulkan beberapa data yang kualitatif, gitu. Ya. Dan pertanyaan ketiga dijawab atau dibuktikan dengan pendekatan kuantitatif. Nah itu. Nah oleh sebab itu untuk jawaban pertama dan kedua itu siapa responden utamanya. Sedangkan yang ketiga itu dengan menggunakan pembuktian kuantitatif yang lagi-lagi saya mempertanyakan samplingnya gitu. Jadi karakteristik samplingnya itu mesti agak jelas gitu ya. Di sini kan hanya jumlahnya saja. Dari mana orangnya, karakteristiknya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini agak membingungkan. Dan oleh sebab itu maka di dalam metodologi saya tidak menemukan bahwa hasil dari pengumpulan, pengolahan data, pemberian makna terhadap data, karena saya baca di bagian ke-1, ke-2 itu pembuktiannya atau jawaban pertanyaan 1, ke-2 itu hanya informasi yang sifatnya masih data mentah. Gitu. Jadi belum melihat saya maknanya dan tidak menghasilkan variabel-variabel untuk dibuktikan secara hipotetikal, secara kuantitatif untuk jawaban ketiga. Nah, sehingga dengan tiba-tiba muncul seperti judul aja yang menjadikan hipotesis gitu. Ya. Terdapat hubungan atau misalnya pengaruh atau ini dan membuktikan itu saja. Nah, itu. Dan sampai pada beberapa perhitungan lainnya. Nah, kemudian tadi dalam kisi-kisi juga saya melihat ini kan pada pola asuh ya, pola asuh. Ya. Pada gambar diteraskan dan sebagainya. Misalnya pada hasil gambar pada gambar 4.1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang saya dengar tadi uraian dari Pak Wasmin. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kalau dalam bentuk pertanyaan yang pertama itu kan bunyinya kurang lebih masalah orang tua. Tapi yang dijawab masalah anak. Pada jawaban bab 4 itu masalah-masalah yang dirasakan oleh anak. Jadi saya tidak menemukan masalah-masalah apa yang dirasakan oleh orang tua dalam pola asuh. Jadi yang beberapa list yang disuguhkan oleh Pak Wasmin ini, misalnya ketagihan gadget, malas sekolah, itu kan bukan masalah orang tua. Sebetulnya itu kan gejala yang terjadi pada anaknya seperti itu. Lalu orang tua menjadi masalah apa gitu? Apakah kekhawatiran anaknya tidak lulus sekolah? Gitu ya. Apakah kekhawatiran anaknya itu tidak rajin belajar? Apakah anaknya tidak khawatir tidak jadi anak soleh misalnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti diajukan oleh Bapak kalau memang mau mengetahui masalah yang dirasakan oleh orang tua di dalam pengasuhan anak. Itu yang pertama. Jadi jawaban Bapak pada gambar yang 4.1 itu masalah anak, bukan masalah orang tua. Jadi pertanyaan yang pertama saya belum menemukan jawaban yang Bapak tanyakan di dalam masalah
penelitian itu. Yang dijawab Bapak, yang digrafikan itu kan masalah anak itu. Ya. Yang terbesar itu kan dia ketagihan atau kecanduan gadget. Itu kan gejala yang ada pada anak. Nah, apakah itu menjadi masalah orang tua? Jadi masalahnya bukan itu. Tapi di balik gejala-gejala itu ada masalah. Apa sih sebetulnya masalah yang ada pada orang tua? Kemudian yang kedua juga itu yang sehubungan dengan tadi ada langkah pelatihan dan sebagainya. Ini kan menguji model. Nah, model. Lalu saya tidak melihat, ya, setelah Bapak menjawab pertanyaan penelitian kedua dan pertama, itu melahirkan suatu hipotesis. Karena kalau melihat data yang diungkap oleh Bapak, ini cenderung penelitian yang sifatnya urutan penemuan gitu. Jadi sequential explanatory gitu. Jadi kualitatif dulu lalu kuantitatif dibuktikan gitu. Jadi saya tidak menemukan, dan kalau memang itu tidak menemukan hipotesis konsep, itu kenapa dimunculkan pertanyaan pertama kedua? Langsung saja uji model pengaruh ini ke sini gitu. Jadi nggak capek-capek banget gitu penelitiannya. Nah, oleh sebab itu maka saya sarankan kalau memang ini merupakan sequential eksplorasi atau eksploratif atau runtutan penemuan, nah ini harus melahirkan hipotesis sehingga itu melahirkan beberapa variabel yang akan diuji yang mempengaruhi model itu gitu. Nah ini kan akhirnya kan menguji pola asuh gitu. Pola asuh. Yang pola asuh itu sebetulnya itu sudah ya sejak awal sudah dibicarakan seperti itu. Nah ini yang perlu dijelaskan oleh Bapak. Kemudian ada Bapak mendasarkan hanya pada evaluasi yang dilakukan oleh trainer. Sehingga Bapak menganggap bahwa ini perlu diadakan pelatihan. Nah ini yang menjadi jadi dasar pertimbangan Bapak. Jadi bukan melahirkan atau mencari dari data awal pertanyaan 1-2 itu mencari konsep-konsep atau variabel-variabel yang mau diuji pada itu. Nah, tentu kalau hasilnya boleh jadi, Pak. Boleh jadi karena secara hipotesis, misalnya tabel 46, hasilnya terus pakai kovarian dan sebagainya. Itu pasti. Itu sudah kecenderungan gitu ya. Yang eksperimen itu meningkat gitu ya. Walaupun itu kan hanya selisihnya 1, sekian saja. Nah itu Pak Wasmin, mungkin Pak Wasmin bisa secara komprehensif menjawab beberapa pertanyaan saya, dan oleh sebab itu saya agak ini di kesimpulan ya, lalu saya setuju dengan tadi Pak Prof. Dalil ya, boleh juga pakai dalil, tapi saya menemukan dalilnya yang diungkapkan di luar pembahasan disertasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wasmin. Ya, mohon Pak Wasmin diklarifikasi. Siap. Beberapa penjelasan dari Pak Nunu. Silakan. Pak Nunu, terima kasih untuk abstraknya memang belum dibuat. Mohon maaf, insya Allah nanti di sidang berikutnya sudah siap, ready. Untuk latar belakang yang agak overlap dengan tinjauan pustaka tadi juga sudah dikritisi oleh Prof. Ya, mohon maaf Prof. Dubhana. Dubhana ya. Kemudian kalau memang di kerangka pikir memang belum terlihat lebih ke arah membangun menuju ke autoritatif. Nanti tentu ini saya akan diskusikan lagi dengan promotor untuk ke arah sananya. Tapi menurut saya siap seandainya nanti ini memang autoritatif menjadi muncul lebih besar dalam kerangka berpikir. Memang itu hanya seperti
sekilas saja, sementara yang di kotak-kotak itu lebih banyak pada prosedurnya. Dan yang saya tertarik itu pada untuk permasalahan orang tua, terutama langsung ke inti permasalahan dari Pak Nunu. Yang dialami itu masalah anak, bukan masalah orang tua. Ya betul, itu memang itu adalah simptom, kita sebut sebagai simptom. Jadi yang kalau emang mau digali betul, orang tua rata-rata malah nggak ngaku bahwa itu masalah saya gitu. Prakteknya di lapangan gitu. Mereka orang tua merasa sudah ngasuh dengan baik. Gitu. Istilah Sunda mah satakar kebek gitu istilahnya. belajar bahasa Sunda itu diajar gitu. Padahal memang betul tadi Pak Dodo mengatakan ketika anak main gadget, kecanduan gadget, itu memang masalah anak, bukan masalah orang tua. Masalah orang tuanya adalah tidak tegas dalam mendidik anaknya. Ya, nah, maksud saya itu kan baru gejala, Pak. Gejala ya, yang terjadi pada anak, gitu. Bukan masalah anak. Gejala-gejala yang terjadi pada anak. Sehingga apakah masalahnya bagi orang tua? Belum tentu, kan? Ya, betul. Yang sebenarnya apa sih masalah memang secara eksplisit yang mencontreng masalah ini adalah orang tua itu sendiri. Jadi ini terkumpulnya 19 yang kita ranking menjadi 10 besar di sana, yang paling besarnya adalah kecanduan gadget itu adalah persepsi orang tua juga itu Pak Nuno. Jadi orang tua yang mengisikan itu. Nah, kita rangkum. Jadi orang tua berpersepsi masalah dalam pengasuhan yang dihadapi adalah itu. Anak kecanduan gadget lah, susah bangun lah. Itu persepsi orang tua terhadap dirinya, terhadap keluarganya tentang masalah itu. Nah, secara substansi apakah itu masalah anak atau masalah orang tua? Memang secara implisit sudah ada di model-model pengasuhan. Berarti kalau misalnya anak dengan gejala seperti itu, gejala tidak disiplin, gejala kurang rajin belajar, gejala fobia sosial, kurang bisa bergaul karena sehari-hari di internet misalnya. Nah, ini kan sebagai sebuah gejala, kalau namanya gejala berarti ada kausanya. Kausanya itu cara orang tua mengasuhnya yang terbagi menjadi 4 cara tadi itu. Nah, apakah usulannya mau mungkin dari masukan Pak Nunu nanti di pembahasan saya akan pertajam ke lebih dinamika apa namanya konseptual tentang permasalahan, mungkin saya akan tambahkan di sana jika memang itu harapannya. Begitu, Pak. Untuk dalil juga sama, ini saya melihat ini keterburu-buruan saya. Memang belum diminta waktu itu, ada Mas Pintas, Prof. Aceh waktu itu menyebutkan, saya juga agak gelegepan gitu. Memang baru tahu ternyata ada dalil gitu. Jadi yang upaya saya nanti akan saya diskusikan lagi dengan para promotor tentang dalil ini. Nah, mengenai perlunya pertanyaan pertama dengan kedua, kenapa tidak langsung ketiga saja? Karena dianggap ini sebuah sequential explanatory. Kalau melihat dari histori, kemungkinan saya jawabnya gimana? Apa dilihat dari historinya mungkin? Karena historinya sebelum. Maksud saya gini, Pak. Ya. Ini tadi saya mendengar penjelasan dari Bapak, bahwa Bapak itu kan pertanyaan ketiga itu atau tujuan ketiga itu mau membuktikan efektivitas model. Kemudian efektivitas model terhadap pola asuh ini atau pola asuh yang ideal itu kan mempelajari dulu permasalahan-permasalahan dan pelaksanaan modelnya. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa pertanyaan pertama dan kedua itu dikumpulkan data itu secara kualitatif kan, gitu, dengan beberapa hasil observasi, wawancara dan sebagainya. Nah, lalu Bapak gambarkan, displaykan data itu masih data mentah, sehingga tidak menghasilkan beberapa variabel yang akan membangun hipotesis konsep untuk dibuktikan secara luas dengan uji validity eksternal pada 100
sampel jika populasinya homogen, kan gitu Pak. Ya. Nah ini yang saya tidak memperoleh Pak. Lalu ujug-ujug Bapak menguji dari 4 kuadran model pola asuh, gitu. Padahal mungkin yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan model hipnoterapis itu, ya ada tadi beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku orang tua di dalam membangun sugesti. Ini kan sugesti, Pak. Jadi membangun alam sadar, seperti tadi Bapak bilang persepsi, kerjasama, motivasi, aspirasi, dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa variabel-variabel mempengaruhi berubahnya perilaku orang tua dari pola asuh yang kuadran 1, 3, 4, dan yang demokratis dan seterusnya gitu, mengarah pada kuadran yang ideal. Jadi bukan itu. Nah, itu yang saya tidak menemukan karena Bapak tidak menghasilkan itu gitu. Nah, ini akan teruji model itu sehingga efektif. Karena apa? Karena di dalam pelatihan itu model pelatihan yang tadi Prof. Ong katakan ada 3 langkah ya, pra, implementasi, dan itu. Nah, itu ada beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas model gitu. Nah, itu akan mungkin lebih menarik Pak. Sehingga dalil yang Bapak ajukan itu biasanya akan terjawab. Tadi kan Bapak mengatakan dalil ada kerjasama, ada motivasi, ada apa dan sebagainya. Siap. Itu maksud saya Pak. Siap. Ini kalau ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Pak Wasmin, sudah? Sudah Prof, ini harus banyak yang diperbaiki lagi nampaknya. Ya, itulah manfaatnya. Yang penting Bapak sudah bisa mencatat semua. Ya, dicatat aja Pak. Nanti hitungan statistiknya dengan sendiri. Di darat, dengan Pak Nunu bisa diskusi, minta waktu. Ini giliran Prof. Kami undang untuk memberikan sesuatu agar lebih sempurna lagi. Baik, Prof. Terima kasih. Silakan Pak Cek. Ya, terima kasih Prof. Upad sebagai promotor, kepada Bapak-Bapak, Pak Prof. Tu, Dr. Nunu, Prof. Oong, dan dari Departemen Pak Asep sama Bu Wib. Saya justru menikmati ini semua. Proses tahap 1 ini, saya kira sudah dipimpin sama Prof. Upad dengan sangat baik ya. Saya melihat ini satu masukan-masukan yang cukup tajam. Dari mulai Prof. Tu, Prof. Oong, Pak Nunu, kira ini semuanya menurut saya sih sangat tajam, dan ini adalah cara untuk memperbaiki supaya lebih baik lagi. Kesan saya secara umum, Pak Wasmin, segera Anda sudah melaksanakan ini dengan sangat baik, dengan sangat sistematis, dengan penjelasan yang sangat detail dan komprehensif. Menurut saya ini disertasi salah satu yang terbaik menurut saya, Sehingga dengan adanya masukan-masukan yang tajam tadi, menurut saya, ini semua tadi saling ada saut-sautan antara satu pengujian dengan pengujian lain, dan semuanya itu menambah saya, itu kesan saya dari proses ini. Jadi saya terima kasih atas keterlibatan dalam proses ini. Nah, saya sih sebetulnya kan sudah agak lama ini, karena saya sudah menggulang gapernya. Ya, suka menggulang gaper itu apa sih, Prof? Tuh pokoknya sudah digulang gaper lah, sudah rasanya sudah bosan sekali anunya. Jadi ditekuni, Pak. Ditekuni secara lama dan mendalam. Ya. Dibulak-balik. Digulang gaper, Bro. Balik kendit, tangkara kendit, tangkup kendit, digulang gaper. Ya, kayak gitu. Nah, saya kira Prof. Oong dan Prof. Upad juga saya kira yang sama. Sehingga mungkin hasilnya menurut saya ini cukup baik ya.
Nah, saya akan menggarisbawahi beberapa hal-hal yang sangat penting yang dari masukan-masukan dari penguji Prof. tadi, populasi. Nah, makanya populasi ini menurut saya bagus itu kalau misalnya kita turunkan aja bukan semua orang tua, tapi orang tua yang punya masalah, kita gitu ya populasinya. Nah, hanya sebetulnya purposipnya itu sebetulnya agak mengganggu segera Prof. tadi. Karena sekarang purposip itu adalah salah satu teknik sampling yang salah satu terburuk. Yang terbaik itu random. Karena populasi itu adalah parameter. Kita akan menuju kepada parameter tertentu sehingga bisa menyimpulkan dengan pengembangan model ini dengan yang berlaku dalam satu populasi. Sehingga mungkin hanya randomnya ini kan total ya. Jadi kalau 200 orang itu populasinya, itu totalnya kan 200. Hanya mungkin berkurang sedikit, mungkin ada yang berkurang kan gitu. Udah beberapa 100 berapa tadi? Akhirnya 100 sekian ya. 100 kontrol, 100 eksperimen, Prof. Dibagi 100 ya? Ya, 100. Ya udah. Nah, persoalan besarnya itu, tapi tadi dikatakan oleh Prof. Tu sama Prof. Oong sebenarnya penjelasan yang belum, karena dalam eksperimen itu harus ada di samping random yang 200 di random dari berapa atau ini sebetulnya total ya. Tapi harus ada cara untuk twinning, membagi, mengassign ke kontrol, assign ke eksperimen. Dari satu twinning itu kembar. Di sambal kembar. Sambal kembar itu ada kan dari 200 itu ada 100 jodoh, itulah. Ada 100 pasangan. Masing-masing pasangan itu kembar kan gitu. Kalau itu kembar, terus kita random assignment namanya. Di-assign secara random satu kelompok kontrol, satu kelompok eksperimen. Make sure dua-duanya twinning. Tapi kan dalam karakteristik sampel yang sudah dicapai, tempo hari sudah kita bahas, memang ini tidak ada homogenitas. Tapi jadi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu memang tidak homogen, tidak twinning maksudnya, tidak kembar gitu loh. Dan itu nggak ada masalah dalam penelitian, karena kita harus memperhitungkan beberapa variabel di luar variabel eksperimen yang bisa turut memberikan dampak terhadap perubahan pola perilaku itu. Makanya diperlakukan tadi dibahas oleh Pak Wasmin adalah dengan kuasi eksperimen. Akhirnya toh disebutkan sebagai kuasi eksperimen. Jadi itu nggak masalah. Maksudnya nggak homogen pun nggak masalah. Karena ada kuasi eksperimennya. Jadi ada Pak Wasmin sudah menguji beberapa variabel di luar variabel eksperimen yang potensial memberikan manfaat. Itu betul. Karena itu ya di sisi itu. Ya, Prof. Nah, terus saya kira ini dari Prof. Pawana semuanya hal yang ini segera perlu Pak Wasmin hati-hati, ini bagus banget, perlu diperbaiki termasuk abstrak. Nah, Prof. Oong yang 3 hal itu segera cukup bagus banget. Ini juga tajam betul. Jadi sangat detail nih Prof. Oong melihatnya. Nah, kayaknya mungkin ini juga perlu diskusi lebih lanjut ya. Nah, karena kalau pemahaman saya, kalau Pak Nunu itu menyebutnya kuadran ya, sama saja sebetulnya. Saya menyebutnya sebagai pendulum. Jadi 4 karakteristik atau 5 atau 4 ya? Otoritatif, otoritarian, permisif, demokratis. 5 toh? 5 atau uninvolved. Uninvolved jadi 5. Jadi yang paling rendah, pendulum terendah itu mungkin uninvolved, ya kan? Betul, Prof. Pendulum tertinggi adalah yang otoritatif. Something in between. Jadi kelima pola asuh itu dimiliki sebenarnya oleh semua orang tua, dimiliki.
tetapi ada kadarnya yang beda-beda, barangkali gitu kan. Tapi ini kan karena ini adalah eksperimen, kuasi eksperimen, maka justru kita ingin melihat bukan heterogenitas di sana, homogenitas hal-hal yang lain, sehingga mereka yang tadinya uninvolved bisa naik ke otoritatif, yang tadinya otoritarian naik ke otoritatif, kan itu sebetulnya maksudnya kan. Jadi semua ada di orang tua itu. Jadi kita nggak bisa membagi mana orang tua yang otoritatif, mana orang tua yang demokratis, mana nggak bisa, karena semuanya memiliki itu, hanya kadarnya yang berbeda. Itu catatan saya yang kedua yang cukup menurut saya ini perlu lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Wasmin ya. Nah terus yang dari Pak Nurul segala ini bagus banget, banyak masukan-masukan yang menurut saya ini. Saya sendiri sebagai promotor sama membantu Prof. Upad ini saya kira kita ada belum terpikirkan gini. Ini bagus banget menurut saya. Misalnya pertanyaan 1 dan 2 sebetulnya dalam penelitian yang internasional itu 1, 2 itu sebetulnya nggak perlu. 3 aja langsung. 1, 2 itu sebetulnya adalah sequential explanation benar. Tapi tidak perlu dijadikan sebagai pertanyaan penelitian. Hanya ini seperti bukan kelaziman istilahnya, hanya kebiasaan di kita aja gitu. Selalu ada 4 pertanyaan atau 3 pertanyaan gitu. Memang itu sebenarnya. Nah, ini sebetulnya ada di semacam jurisprudensi aja. Orang lain juga mengatakan begitu kan gitu. Hanya poin Pak Nunung yang paling penting adalah permasalahan dan gejala, simptom ya. Nah, permasalahan itu sebetulnya kan kita yang kita teliti kan orang tua. Tapi kan persoalannya kan yang kita pertanyakan yang 19 itu adalah masalah anak. Nah, tapi memang ini perlu dijelaskan aja sama Pak Wasmin. Sebenarnya the child problem is the parents problem as well. Jadi masalah anak itu harus menjadi masalah orang tua sebenarnya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Tapi tentu bukan pada level simptomnya. Harus pada level masalahnya yang lebih mendasar dari itu. Salah satu yang bisa saya usulkan adalah masalah pola asuh. Nah, tadi Pak dalam penjelasannya Pak Mas Nunung pun belum tertulis sih dalam disertasi. Penjelasannya sudah cukup bagus. Misalnya, orang tua itu sekarang tidak memerlukan nasihat atau pelatihan yang sangat panjang dan yang didesain seperti pelatihan formal. Tapi justru yang paling penting adalah apa yang mereka pahami sampai kepada di bawah sadar, ambang sadar. Sebetulnya itu yang kita belum sentuh. Itu sebetulnya kebaruan dari ini. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Nunung. Nah, itu dijelaskan. Jelasan benar. Saya kira yang menurut saya ini ketiga penguji awal, menurut saya ini sangat bagus banget. Menurut saya sangat mengagumi itu. Jadi prinsip adalah bahwa orang tua memang belum memahami baik di dalam kesadarannya secara kognitif, afektif maupun dalam ambang sadarnya. Gitu loh. Mungkin itu yang jadi masalah malah. Saya kira ada hal lain yang catatan saya mungkin nggak usah di sini lah, Prof. Upad ya. Jadi ada lebih baik nanti dalam konsultasi harian aja. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, saya kembalikan ke promotor. Terima kasih Prof. Oce. Pak Wasmin gimana? Mau respon Prof. Ya, alhamdulillah ini saya malah merasa dibantu merespon barusan. Saya merasa ada beberapa poin lubang-lubang yang sebetulnya tinggal diteruskan, tapi memang belum saya jelaskan. Insya Allah nanti saya akan tambahkan lagi. Terutama tadi yang sangat menginspirasi saya adalah masalah anak harus menjadi masalah orang tua atau itu ini yang jembatan ini yang nanti harus saya cari logiknya di dalam penjelasan nanti. Terima kasih Prof. Aceh.
Mungkin itu, Prof. Bufat. Ya begini Pak Basmin ya, itu yang perlu dipertegas bahwa masalah anak itu sama dengan masalah orang tua gitu ya. Ya, Ya nggak? betul. Terutama dalam konteks orang tua sebagai pendidik, pengasuh anak yang paling pertama di keluarga. Nah, tadi Pak Aceh sudah menyebutkan pengasuhan itu kan kalau kita beri pendulum kan gitu ya. Iya. Kan nggak exactly otoriter, permisif, kadang-kadang kan permisif, kadang-kadang Ya, betul. pun gitu ya. Bahkan itu bagaikan pendulum gitu. Ke arah mana ya, diberlakukan permisif, pada saat mana otoriter, pada saat mana involve gitu. Itu kan biasa begitu. Nah, oleh karena itu saya sih ingin dari studi Pak Wasmin tentang hypnoparenting ini melahirkan sesuatu yang memang bergerak dari teori pendulum itu. Karena pengasuhan anak itu kan tidak exactly A, B, pada saat mana dia permisif, saat mana dia harus. Kita sebagai orang tua kan mengalami ya Pak Wasmin, semuanya. Kan tidak semuanya apa yang kita minta dikasih orang tua kan kadang-kadang diberikan. Nah, oleh karena itu perlu redefinisi ulang mengenai apa yang disebut dengan pengasuhan yang cenderung Pak Wasmin ingin mengambil bahwa pola otoritarisme itulah yang cocok untuk orang tua di era digital. Digital ini kan begitu ya, Pak Wasmin kan cenderungannya gitu ya. Ya kayaknya gitu. Apa itu ingin membuat label bahwa yang cocok itu pola otoritarisme di era digital. Kan? Nah, kan itu. Tapi itu harus ada reasoning. Orang boleh berbeda, tapi Pak Wasmin kan menemukan itu dari hasil risetnya. Tapi harus ada reasoning. Kenapa? Bahwa pola otoritarisme itu adalah yang cocok untuk mengasuh anak di era digital. Kan di situ sebetulnya Pak Cahaya, poinnya di situ tuh. Betul, poinnya di sana. Kalau itu keluar, tapi dengan alasan. Ya, termasuk dari penelitian yang lain ya, Prof. Ya. Iya, dari sebelumnya gitu, bahwa memang di era digital ini pola asuh otoritarisme ini adalah paling cocok. Gitu. Kan boleh Bapak mengklaim itu, tapi dengan alasan itu. Dan orang boleh berbeda pendapat, tapi Bapak kan punya data gitu dengan alasan ini. Bahwa hypnoparenting ini, nah ini polanya. Gitu. Nah, jadi harus juga diramu tuh mengenai masalah anak, ya harusnya menjadi masalah orang tua. Dan yang penting itu kan sebetulnya treatmentnya pada orang tua kan ya Pak Wasmin. Ya betul Prof. Orang tua yang diberdayakan supaya dia mampu melakukan asuhan dengan benar. Sesuai dengan karakteristik anak yang hidup dalam era digital yang bersebut kan begitu. Kan itu era digital kan itu. Iya. Walaupun orang tuanya kan ya usianya kan di bawah 50 juga kan rata-rata kan. Iya, Prof. Walaupun dia bukan sebagai antaranya ada yang milenial sebagai follower digital gitu orang tuanya kan begitu. Saya kira itu catatan saya. Tentu nanti kita diskusi di luar webinar ini supaya waktu lebih banyak. Ya Pak Aceh ya, saya kira begitu. Pak siap Prof. Atur nuhun kepada para penguji, Prof Untu, Pak Nono, dan yang tak kalah penting PAD, UIP, dan Pak Asep yang sudah memfasilitasi ujian hari ini. Saya kembalikan ke Pak Ketua Departemen. Mangga silakan Pak Ketua Departemen. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Pupad yang sudah memimpin kegiatan ujian online tahap 1 ini atas nama Pak Wasmin. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Beberapa catatan Pak Wasmin, tolong nanti diperbaiki karena Bapak ini diharapkan jangan terlalu lama untuk masuk ke tahap 2. Ya, Prof. Diusahakan segera mungkin sehingga bulan Agustus sebelum tanggal 30 ini Bapak bisa daftar ke tahap 2. Kemudian berikutnya untuk Bapak-Bapak para penguji, saya atas nama pimpinan departemen menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada penguji luar, Profesor Tufpawana, kemudian Pak Dr. Nunu, selanjutnya sampai kepada Profesor
Fufad, Profesor Oong, sama Profesor Aceh, juga kepada Bu Iip dan TAD atas kegiatan ujian ini. Dan kami sampaikan selamat kepada Pak Wasmin. Sudah melewati satu proses yang luar biasa, satu langkah yang luar biasa sebagai bagian dari tugas akademik yang dilakukan oleh seorang calon doktor, dan semoga secepat mungkin untuk daftar ke tahap 2. Bapak Ibu saya hormati, akhirnya atas selesainya kegiatan ujian sidang tahap 1 ini, mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Hatur nuhun, hapunten konsumsina engke menyusul. Pesan online biasa difotokan nggak WA gitu ngasih. Turun Pak Asep, Bu Ip, turun. Prof Buban, terima kasih. Pak Tufana, Pak C, Pak Wasmin, selamat ya. Oke, selamat ketemu ujian tahap 2-nya. Yang belum mengisi nilai. Oh iya, nilainya ya. Terakhir, mohon nanti nilai untuk dimasukkan dulu supaya yang TAD